3 kilo. Mending gue kurangin aja timbangannya. Biar untung gue makin banyak. Lagian kan mereka juga gak bakal tahu. Kalau timbangannya kamu kurangi, keuntungan buat para pedagang juga berkurang, Santi. Kasihan mereka. Ngapain sih Bapak kasihan sama mereka? Lagian siapa yang mau sirik sama orang macam kayak gini? Inyong itu prihatin, kasihan. Punya temen pengen jadi tukang pijit pakai pura-pura tunanetra. Bayaran cuma gocap juga. Udah, gini aja. Daripada diem-dieman kayak gini, mending pijitin Inyong. Kagak. Sono aja mendingan lu patroli. Oh, sekali-sekali. Paling gratisan. Ya, bantu teman, lagi pegel nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tumben lewat sini, Pak. Emang mau kemana? Saya mau takziah ke rumah keluarganya Bu Santi. Emang kalian belum tahu, Bu Santi meninggal dunia sejam yang lalu. Hah? Bu Santi meninggal dunia? Iya, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya sudah, kalau bapak-bapak mau takziah, saya tunggu ya. Iya, Pak. Saya duluan ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar nyusul, Pak. Kasihan ya. Nggak nyangka, Bu Santi masih muda udah meninggal. Alah, umur mah nggak kenal muda, nggak kenal tua kalau udah takdir mah. Masalahnya, di sebelah saya udah ada yang udah gladi resi. Lu ngedoain gue cepet mati ya? Siapa yang ngedoain? Sudon aja. Tapi gue ngedenger suara apa ya? Itu suara panggilan, itu udah dipanggil lu. Suruh! Gue tungguin! Mira, kamu yang kuat ya dan tawakal. Bantu doa yang terbaik untuk mama kamu. Ya sayang ya. Mira, kita harus lebih bersabar menghadapi ujian ini. Loh, Bu, kain kafannya mana ya, Bu? Kok belum ada? Kan saya udah minta tolong beliin sama Bu Wati. Bu Wati belum datang juga, Mbak. Masya Allah, padahal mayat ini harus segera dimakamkan, Mbak. Waalaikumsalam. Maaf Mbak Indah, kait kafannya saya cari kemana-mana sudah tak ada. Kamu yang tenang ya sayang ya. Pasti kita bantuin kok ya. Kita selesaikan. Iya Bu, tolong cari di kampung sebelah ya Bu ya. Mama kayak apakah ada dosanya ya Mbak? Apa? Rumah saya dan isinya disita? Kalian gila ya? Mana saya tahu suami saya almarhum punya hutang sebanyak itu. Kek, ada apa ini? Kalau kalian mau, kalian tagih aja tuh ke kuburan suami saya. Kamu jangan main-main ya. Situ kan istrinya yang harus tanggung jawab. Pokoknya rumah dan seisinya termasuk pabrik Cimol akan kami sita. Ngerti? Itu bukan urusan kami. Mas, maaf Mas. Kami bukannya tidak mau pindah dari sini. Kami cuma minta tolong diberi waktu untuk berusaha melunasi hutang anak saya. Mau bayar pakai apa? Sedangkan utang anak kamu udah membengkak 2 miliar. Apa-apaan ini? Jangan. Lepas! Apa ini? Lepas! Apa-apaan ini? Ini rumah saya! Lepas! Waduh,
pakai ribut-ribut? Itu rumah saya! Saya tidak peduli. Ini adalah saat yang tepat untuk Harto bertugas sebagai security komplek. Saya nggak sudi rumah saya disita! Ada apa ini, Bu? Cerita sama saya, biar saya bantu. Kamu lagi! Bos ikut campur urusan saya! Pak Harto, rumah kita disita. Hah? Disita? Kamu lagi anak kecil, bisa cuma nangis saja. Kenapa dulu orang tua? Sabar, Bu, sabar. Ini rumah saya! Betul, Santi. Sabar. Kalau masalah tempat tinggal, tenang aja. Ibu ikut saya. Saya ada kenalan rumah yang dikontrakin, kosong. Ma, Mira lapar. Lapar? Ya cari makan aja sendiri. Oh, capek. Gak akan lama lagi, gue akan kalahin pabrik cimol ini. Kayak Mama. Tapi kan Mama udah gak punya pabrik itu lagi. Kita cek gudang ya. Barangkali ada barang-barang yang mungkin tidak layak untuk dipakai, segera dikeluarkan. Ini sagu-sagu ini ya, beserta minyak jelantah ya, yang sudah tidak layak pakai, yang sudah kadaluarsa, itu segera diautkan, dikeluarkan ya. Baik Pak, nanti saya akan suruh Parman untuk membantu saya. Ya betul. Kumpulkan teman-teman ya. Ya baik Pak. Oke, ya. Daripada dibuang, mendingan gue ambil aja. Ambil apa ya? Kamu kelihatannya kok sedih. Ada apa? Kata siapa Mira sedih? Mira seneng kok lihat kakek makan. Pokoknya makanan ini harus habis. Alhamdulillah. Tapi kenapa kakek aja yang makan? Kamu juga dong. Tadi katanya lapar. Enggak kok, Kek. Mira mau kakek sembuh. Insya Allah. Alhamdulillah. Mama bawa apaan, Ma? Gak usah tahu urusan orang kamu.
makan lagi. Lapar. Kamu kok malah mepet ke sini? Kan ada makanan di dapur. Udah sana masuk. Binda, bikin kafannya. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Iya Bu Indah, ibu-ibu ada apa? Kain kafannya basah lagi Pak Ustadz sama air dan nanah. Astagfirullahaladzim. Itu keluar dari lukanya, Mbak. Mungkin bentolannya pecah lagi Pak Ustadz. Waduh, pecah udah kayak balon ya. Terus gimana ya Pak Ustadz? Sekarang begini saja, Mbak. Karena hari sudah semakin larut, kita harus memaksakan untuk memakamkan almarhumah. Nah, sekarang silakan Mbak melanjutkan pengurusan jenazahnya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya, silakan. Mbak Indah, kenapa? Nggak apa-apa kok Pak Ustadz. Benar, Mbak Indah nggak apa-apa. Kok sepertinya Mbak Indah kurang sehat. Kamu nggak usah nangis. Kasihan Mama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama mendoakan almarhumah Ibu Santi agar diampuni segala kesalahan dan dosanya, dilapangkan kuburnya, Amin. dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sayang, kamu yang sabar ya. Bantu doa yang terbaik untuk Mama. Mira takut, Mbak. Allah nggak ngampuni semua dosa Mama semasa hidupnya. Oh iya, siap. Iya, tenang. Masih banyak. Semua kebagian. Nih, bentar. Iya, nih, tenang, nih. Sabar ya. Iya, udah tenang aja, pokoknya kebagian semua. Nih, masih banyak. Nih, satu ya. Alhamdulillah. Kapan dagangan gue lakunya? Miss. Pak, bagi-bagi rezeki dong. Semuanya diembat. Saya juga nyari rezeki. Maaf nih Bu ya. Pan yang buka lapak duluan di mari aye, Bu. Iya, tapi bagi-bagi rezeki dong. Saya kan juga nyari rezeki di sini. Bu, kalau masalah cari rezeki mah Bu, gimana Ibu dagangnya? Nih, aye dagang ciloknya Pak Jaja. Itu bersih, enak. Makanya anak-anak pada doyan. Oh, situ mau nantangin. Anak-anak, cimol.
35.000 adek-adek, ayo cimolnya. Enak ini. Sini dek, ini cobain cimolnya enak. Murah lagi, 35.000. Enggak ah, enakan cimolnya Pak Tumidi. Iya, murah lagi. Adek-adek, cimol murah. 3 cuma 5.000. Ayo cobain adek-adek, dikasih bonus yang banyak nih buat cobain. Cimol, boleh? Nah, enak nih, 3 cuma 5.000. Nih, tusukannya. Nih. Lihat aja, gue akan ngelakuin sesuatu. Dan gue yakin ini akan berhasil. Nih, iya. Maaf Ibu. Iya Mbak, ada apa? Saya mau nanya, Ibu ada jual bawang sama cabai yang udah busuk? Buat apa ya Mbak? Saya mau beli untuk bikin kompos untuk tanaman, Bu. Ini nih Mbak. Ini Bu. Gak usah Mbak, buat Mbak aja. Emang saya mau buang tadi, buat Mbak aja. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Gampang banget dapat uang sebanyak ini. Gua bakal jadi agen cimol dan kaya raya lagi. Wah, Mama uangnya banyak banget. Kamu anak kecil udah tahu uang aja. Masuk kamar sana. Masuk sana. Iya, Ma. Sekarang saatnya gue akan masukin obat pencuci perut. Kita mulai belajar lagi ya. Apa ini? Marisa, kamu dan anak-anak kenapa? Nggak tahu Bu, tadi teman-teman habis pada makan cimol di Pak Jaja, Bu. Pak Jaja harus bertanggung jawab. Ya, gara-gara cimol bikinan Pak Jaja, anak-anak jadi korban. Nah, betul. Makanya Pak Jaja, kalau punya usaha itu yang benar, jadi merugikan orang lain semuanya. Betul. Tutup. Bikinnya juga sembarangan, tidak higienis. Tutup. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu tenang. Cimol bikinan saya itu sudah sesuai dengan prosedur. Dan cimol bikinan pabrik saya itu sudah memenuhi syarat kesehatan dan makanan. Pak, buktinya anak saya sakit perut makan cimol Bapak. Tutup. Kalau tidak mau tutup, saya tutup paksa dan saya laporin ke polisi. Laporin. Rasain loh. Sekarang
lo bisa ngerasain apa yang gue rasain. Gue pasti akan bisa ngerebut pabrik ini dari lo. Jadi begini Pak Ustadz. Iya. Semenjak saat itu pabrik cimol saya bangkrut. Dan semuanya pegawai saya diambil sama Bu Santi. Pak, maafin mama saya ya Pak. Iya, Bapak sudah maafin ibu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita antarkan saudari kita, almarhumah Ibu Santi, ke pemakaman. Mudah-mudahan langkah kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah, Pak Ustaz. Katanya keluar cairan kuning, Pak Ustaz. Ya udah, Pak Ustaz, bau lagi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, berilah kemudahan kepada menantu saya ya Allah. Untuk kembali ke haribaanmu ya Allah. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Astagfirullah. Ngapain Bapak di situ? Ternyata kamu berbuat curang, Santi. Bapak pikir kalau nggak kayak gini, Bapak sama Mira mau makan apa? Saya nggak mau hidup kayak gini terus-terusan. Saya mau kaya, punya rumah mewah lagi. Apa yang kamu lakukan itu dosa, Santi. Dosa. Dengar ya Bapak tua, jaga tuh mulut. Kalau sampai saya dengar ada orang lain yang tahu, Bapak akan kena batunya. Ngerti? Dengar nggak? Masuk, masuk. Ganggu orang. Nyusahin terus. Nah, 3 kilo. Mending gue kurangin aja timbangannya. Biar untung gue makin banyak. Lagian kan mereka juga gak bakal tahu. Kalau timbangannya kamu kurangi, keuntungan buat para pedagang juga berkurang, Santi. Kasihan mereka. Ngapain sih Bapak kasihan sama mereka? Hidup kita ini susah, nggak ada yang peduli, Pak. Ngapain pedulin orang sih? Iya, tapi kamu harus tahu, Santi. Apa yang kamu lakukan itu dosa. Dan tidak akan berkah untuk hidup kamu. Pak, Bapak itu makan dari hasil kerja saya. Kalau Bapak nggak mau dosa, mau nyari berkah, keluar aja dari rumah ini, Pak. Biar nggak ngerepotin saya. Kemarin orang-orang yang beli cimol sama Aye bilang kalau cimol Bu Santi ini enak, gurih-gurih nyoy, mantep. Iya bang, bener banget bang. Pelanggan Aye bilang begitu juga. Oh tuh, makanya Aye sekarang beli lagi Bu. Iya dong Bapak-Bapak. Soalnya cimol buatan saya itu dari bahan-bahan yang kualitasnya terjamin. Oh. Nih, walaupun saya ngambil untungnya cuma dikit, sesama pedagang kita yang penting untung, ya kan Bapak-Bapak? Bener banget Ibu. Nah, ini udah 3 kilo ya. Iya Bu, iya. Nih. Ah, ya udah nih Bu, duitnya Bu. Ya.
Kasih, Bu ya. Bang, kemana ya? Iya, iya. 3 kilo juga. Kek, kakek lapar. Iya, Nak. Kakek lapar. Ya Allah, badan kakek panas banget. Kakek udah minum obat. Obat kakek habis, Nak. Ntar dulu ya, Kek. Mira minta uang dulu sama Mama buat beli obat sama makanan. Iya, Nak. Rp2.500.000. Dengan modal kecil, gue bisa dapet untung yang banyak. Mah, kakek belum makan. Kakek perlu obat. Kamu itu sama kakek kamu sama aja. Bisanya cuma minta terus. Usaha dong. Kalian berdua itu nggak ada gunanya di sini, tau nggak? Tuh, pakai. Usaha sendiri sana. Cepet sana. Astagfirullah. Kamu kemana aja sih? Lama banget baru nyampe. Aku udah lama nunggu. Maaf banget ya sayang, tadi tuh jalannya macet banget. Maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita jalan sekarang ya. Ya udah. Udah. Ya Allah, berilah petunjuk pada Santi agar dia selalu berada di jalan-Mu. Udah saya bilangin Bapak, dikurangin 3 ons. Gak bakal ketahuan kok. Ngeyel banget kalau dibilangin. Tapi Bapak nggak mau, Santi. Itu dosa. Kenapa sih kita nggak cari uang yang halal saja? Gak usah banyak omong ya jadi orang tua. Mendingan Bapak gak usah bantuin saya deh. Daripada ngebantuin tapi ngerapotin doang. Saya nggak rugi kok nggak dibantuin Bapak. Udah mendingan Bapak sana. Sana, gak usah bantuin saya, sana. Sana masuk kamar kayak ngapain kayak cepet-cepet. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, bangun Pak. Bangun. Bapak nggak apa-apa Pak. Ternyata Ibu Santi selama ini ngurangin timbangan nih ya. 1 kilogram dikurangin 3 on. Kata siapa? Justru ini saya habis negur bapak mertua saya. Kok timbangannya malah dikurangin 3 ons? Nih, ini saya mau nambahin. Saya tuh udah bilang cari kerjaan tuh yang halal. Tapi bapak mertua saya kayak gitu. Tuh, nih. Ini udah 1 kilo ya, bener. Nih. Ini udah bener 1 kilo. Bapak jangan ngurangin lagi ya Pak. Kalau udah kayak gini nama saya yang jelek. Ya udah Bu, ini duitnya ya. Makasih ya. Ya, pamit ya. Jadi orang tua tuh jangan bikin masalah, tau nggak? Mendingan Bapak nggak usah bantuin saya. Sana aja, masuk kamar ngapain kek. Saya enak lihat muka Bapak.
Beri saya kesabaran ya Allah. Beri saya kekuatan ya Allah. Kakek, itu mau kemana? Nggak tahu. Mungkin ibu kamu ada urusan. Udah, lanjutkan aja bikin PR-nya. Ya? Nah, udah sampai sayang. Ini sayang, rumah yang aku bilang buat kita tinggalin abis kita nikah nanti. Gimana? Bagus kan? Bagus. Kamu mau? Kalau mau, kita beli aja rumah ini. Kamu beneran kan? Selamat siang, Mbak, Mas. Siang. Iya, ada yang bisa saya bantu? Ini rumahnya dijual. Iya, saya niat jual karena saya butuh uang. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu berapa ya, Bu? Ada gampang, kredit juga bisa. Yang penting saya minta uangnya ya, 30 juta dulu buat DP-nya. Ah, gitu. Iya. Iya, boleh, nggak masalah. Apa mau lihat dulu ke dalam, Mbak? Nanti aja, Bu, saya balik lagi. Oh gitu. Oh, gini aja deh, Mbak. Aku kasih kartu nama aku dulu ya. Iya. Nanti kalau itu hubungi aku aja ya. Nanti saya hubungin Ibu ya. Tolong banget ya, Bu, kalau bisa jangan dijual ke yang lain. Iya, mudah-mudahan berjodoh ya, Mbak ya. Nanti saya pasti hubungin Ibu. Oke, makasih ya, Mbak ya. Kasih, Mas. Sama-sama. Iya. Pak Tumidi! Ada apa sih, Bu? Bapak tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ini, anak saya sakit perut gara-gara makan cimol Pak Tum. Makan cimol aja? Ibu sembarangan aja kalau ngomong. Mungkin anak ibu jajan tempat lain kali. Enggak, tadi anak saya cerita sendiri. Belinya di tempat Pak Tum. Bu, kalau ngomong jangan sembarangan. Cimol itu sehat, steril, gurih, bersih. Nggak mungkin bikin sakit perut. Bapak jangan bohong ya. Lah siapa yang bohong? Ibu kayak ngomong hati-hati, jangan asal nuduh aja. Bisa masuk penjara tar lo, Bu. Bu, ada apa ini, Bu? Ini Pak Tum jual cimol, anak saya jadi sakit perut. Bener begitu, Bang? Enggak, Bang. Enggak. Ibu dibilang kalau ngomong hati-hati, Bu. Ayah ini jujur dagangnya, nggak pernah bohong. Ayo, kita geledah aja sekarang. Tar dulu. Dengerin, Bang, Demi Tuhan, Ayah nggak bohong. Lagian Ayah beli cimol ini dari rumah Bu Santi. Iya, dari Bu Santi. Jadi ini semua gara-gara Ibu Santi. Iya. Mari kita ke rumahnya sekarang. Ayo ke rumahnya. Nah, ayo seorang. Tidak yang disalahin, Ayo, Bang, anterin ke Bu Santi. Orang bukan Ayah kok yang disalahin. Beneran nih, tanya aja Bu Santi. Bu Santi! Oh! Bu Santi! Bu Santi! Keluar! Bu Santi! Bu Santi keluar, Bu! Apaan tuh rame-rame? Bu Santi! Nah, dikeluarin. Pak, Bu Santi, Pak! Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada apa ini? Bu Santi udah ngeracunin anak, Pak! Oh iya, benar itu. Iya, saya jadi korban. Udah lapor aja polisi. Tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ini belum tentu benar. Pak. Bu Santi!
Ya Allah. Mama! Ya Allah. Ini kenapa jenazahnya belum digotong? Ini warga pada nggak mau ngangkat gara-gara bau banget. Pak Ustadz, gimana ini orang-orang pada nggak mau ngangkat jenazahnya? Bau. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon tenang dan sabar dulu. Insya Allah, dengan kuasanya kita akan bisa memakamkan almarhumah Bu Santi dengan lancar. Amin. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semua bisa memaafkan kesalahan almarhumah Bu Santi semasa hidupnya. Amin, amin. Maafin Mama ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Mira ikhlas. Biar Mama tenang di alam sana. Kamu yang sabar sayang ya. Mbak yakin pasti mama kamu bakal bisa dikubur dengan tenang. Diam sayang. Kalau begini, saya jadi merasa ikut bersedih. Sabar ya, Jak ya. Inyong juga ikut sedih. Ngelihat muka kamu sedih. Ah. Tunggu. Kok udah nggak bau lagi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan perjalanan kita ke pemakaman. Tolong diangkat keranda. Angkat buru. Buru bantuin. Aduh, Inyong capek, Inyong. Buru angkat. Angkat. Ini kayaknya nggak bisa ke pemakaman ini. Ini mau jaga bos. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemakaman almarhumah Ibu Santi sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan doa yang kita kirimkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sedikit tausiah dari saya. Tuhan telah berfirman di surat Al-Imran ayat 185 bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Jadi hikmah dari kejadian ini, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebenaran. Jangan kita berbuat kecurangan untuk menyakiti orang lain, karena itu tidak dibenarkan oleh agama. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran hidup untuk kehidupan kita sehari-hari berikutnya. Baik, malam sudah semakin larut. Kita segera pulang, bapak-bapak, ibu-ibu, ke rumah masing-masing. Baik. Kamu yang sabar sayang ya. Doain yang terbaik buat mama. Ikhlas. Ikhlaskan dulu kamu ya.